cuman saya saja? Oh, Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Shanas. selamat siang Iya, sayang. Aku sangka cuman mukaku aja, kok cuman sendiri. iya, ini kita sambil nunggu Dokter Pungki. Kebetulan beliau sudah selesai, alhamdulillah, untuk proses operasinya berjalan Alhamdulillah. lancar. Ini sepertinya masih di jalan, tapi habis ini sudah sampai. Gitu. Kita Oke, tunggu sebentar, siap. tidak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih buat semuanya, RSS Family dan masyarakat Indonesia yang luar biasa siang-siang begini mau join bersama kita buat cari ilmu yang bermanfaat ya insya Allah. Dan saya sampaikan lagi untuk siang hari ini pada live Instagram Rumah Sakit Onkologi Surabaya, kita akan bersama Dr. Pungki Mulawardana, SPOG Subspesialis Onk Konsultan. Dan yang luar biasa lagi, siang hari ini kita bersama Ibu Shahnaz Hakui. Selamat siang Ibu, luar biasa. Kemarin katanya habis dari luar negeri ya. Terima kasih banget sudah disempatkan bersama Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengan senang hati. Oke, baik. Sebentar saya cek terlebih dahulu Dokter Pungki. Oke. Sambil nunggu Dokter Pungki ya, kita ngobrol dulu. Aku mau nanya. Boleh. Sekarang perempuan di Indonesia, khususnya di Surabaya, udah pada berani periksa nggak? Kalau periksa sekarang ini sudah semakin banyak Ibu Shanas, apalagi yang usia-usia masih di bawah 30, di bawah 40 itu sudah semakin banyak yang mulai aware. Nah, tapi sayangnya yang periksa dengan kondisi yang ketahuan sudah stadium agak lanjut itu juga masih banyak. Nah, itu sih yang sebenarnya masih disayangkan. Makanya harapannya kan dengan kita semakin sering intens mengadakan hal seperti ini, mengajak masyarakat, harapannya nantinya yang ketahuan di stadium-stadium lanjut ini sudah mulai minim seperti Berkurang. itu. Iya, betul. Iya, betul. Oke, jadi kanker pada organ reproduksi ini kan sekarang masih jadi masalah utama ya di Indonesia dan masih cukup serius walaupun sekarang sudah ada beberapa vaksinasi untuk pencegahannya. Nah, tapi ternyata masih kejadiannya masih cukup tinggi. Nah, seperti itu. Nah, oleh karenanya kita di sini bersama-sama berupaya untuk semakin menyadarkan masyarakat di luar sana untuk lebih aware ya pada kesehatannya karena kita wanita kita harus sayang pada diri sendiri. Begitu ya, betul ya Ibu Sanas ya? Harus sayang sama diri sendiri, harus aware pada kebutuhan diri sendiri. Nah, makanya di siang hari ini, mumpung nanti kita akan bertemu langsung dengan Dokter Pungki dan Ibu Shanas yang kebetulan juga seorang survivor yang luar biasa. Nah, nanti di sini kita bisa tanya lebih banyak, kita bisa sharing pengalaman, sharing pengetahuan lebih banyak, dan harapannya RSOS Family dan masyarakat semuanya yang join pada siang hari ini, informasi apapun yang akan kita dapatkan siang hari ini jangan berhenti di kita aja. Nah, itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk menyebarkan ke semakin luas lagi masyarakat di Indonesia agar semakin banyak yang peduli, sadar, dan juga segera memeriksakan diri. Seperti itu. Nah, ini saya cek sepertinya Dokter Pungki sudah hadir. Nah, kita tunggu untuk join. Sebentar. Oke. Iya, selamat siang Dokter Pungki. Assalamualaikum. Alhamdulillah Dokter Pungki sudah hadir. Luar biasa loh ini tadi operasinya cepat ya. Lancar ya dokter? Alhamdulillah lancar. Mohon maaf tadi terlambat. Lancar. Tidak apa-apa dokter. Nah ini kita juga baru hadir. Nah ini Bu Shahnaz juga sudah hadir bersama kami dokter, bersama kita. Selamat siang dokter dan Ibu Shahnaz. Selamat siang RSS Family semuanya. Nah kita sudah lengkap nih. Kita sudah boleh mulai ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada semua anggota RSOS Family dan juga masyarakat luas yang join kita di siang hari ini di live Instagram. Siang-siang bareng istirahat sambil kita cari informasi dan pengetahuan kesehatan bareng. Nah, pada siang hari ini kita akan mengangkat tema, Hey Ladies, yuk kenali cara lindungi organ reproduksi kita dari kanker. Nah, kalau judulnya udah Hey Ladies gitu, berarti kita akan banyak mengupas terkait kanker reproduksi pada wanita. Nah, di sini mungkin yang join sama kita pada siang hari ini kebanyakan akan wanita ya.
sambil sekarang juga kita memperingati Hari Keluarga Nasional ya, dan diperingati di bulan Juni. Kebetulan ini sudah akhir dari bulan Juni. Harapannya dengan hal ini kita bisa sama-sama saling menyehatkan keluarga Indonesia ya, utamanya dimulai dari ibu, dimulai dari perempuan ya, karena dengan wanita yang sehat nantinya disitulah akan ada generasi-generasi yang sehat seperti itu. Nah, saya sapa lagi ya, karena Dokter Pungki sudah hadir. Selamat siang, Dokter Pungki Mulawardana, SPOG Subspesialis Onkologi Konsultan. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang. Dan juga ada Ibu Syahnas Hakwi, beliau ini adalah public figure yang pastinya semua sudah kenal banget ya. Dan kebetulan beliau ini juga seorang survivor yang luar biasa, nggak kelihatan pasti ya kan. Makanya kita akan cari Saya tahu tuh paling senang apa. kalau misalnya ada orang yang susah manggil nama saya, Dok. Makanya saya tadi agak susah ya nyebutnya ya. Iya betul. Oke, baik kalau begitu. Nah, dokter, ini kita mulai dari Dokter Pungki dulu, tidak apa-apa Ibu Syahnas ya? Oke, Dokter Pungki. Nah, kan kita di siang hari ini kita akan kupas lebih general ya dokter terkait kanker pada organ reproduksi nih dokter. Nah, mungkin bisa diberikan pengetahuan dikit dokter, sebenarnya kanker yang umum terjadi pada organ reproduksi wanita itu apa aja ya dokter sejauh ini? Ya, terima kasih. Selamat siang ya, selamat siang. Siang Mbak Syahnas, lama nggak ketemu. Maaf terlambat ya. Tadi ada nggak apa-apa, yang penting pasiennya selamat. Ya, alhamdulillah lancar, nggak ada masalah. Jadi jadi kayak kita membahas tentang kanker sendiri ya. Kanker itu apa sih? Apa bedanya kanker tumor ya? Mungkin itu juga sedikit banyak penting. Jadi intinya tumor itu adalah suatu benjolan yang tidak seharusnya ada. Jadi sebagai contoh, seorang wanita memiliki payudara. Payudara itu benjolan yang seharusnya ada, jadi bukan tumor. Tapi kalau di payudaranya ada benjolan, itu tumor. Jadi rahim, indung telur juga bisa mengalami ada namanya tumor. Tumor itu ada dua macam, ada tumor jinak, tumor ganas. Jadi tumor itu nama lainnya neoplasma atau neoplasia. Jadi ada neoplasma jinak, tumor jinak. Contohnya kalau di organ kandungan, miom, kiste endometriosis, macam-macam, ada banyak tipe. Terus kemudian ada juga tumor ganas atau kanker. Kanker itu bisa menyerang ke semua organ sayangnya. Jadi kanker rahim, mulut rahim, indung telur, dan segala macam. Mungkin di Indonesia ini, di dunia itu nomor 1 masih tetap kanker payudara. Payudara itu nomor 1. Nomor 2, serviks. Jadi sayangnya serviks ini masih cukup banyak ya. Padahal serviks ini salah satu kanker yang bisa dicegah. Kemudian setelah itu baru kanker rahim atau kanker endometrium, terus kemudian kanker ovarium itu juga ya. Kanker ovarium sebenarnya secara umum tidak terlalu banyak, dan kanker ovarium itu seringkali terdiagnosis stadium lanjut. Bu Syahnas ini hebat ya, stadium awal sudah ketahuan, penataran laksanaannya saya rasa sangat bagus sehingga kesembuhannya juga alhamdulillah bagus. Kita bisa melihat sendiri. Bedanya tumor jinak, tumor ganas itu apa? Kalau tumor ganas kalau tumor jinak dia ada kelainan seperti miom ya. Dia bisa membesar jaringannya. Jadi sel itu kan dia bisa membelah diri. 1 sel jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel ya. Kalau kita mengenal bahwa sel itu akan membelah diri, akan mati. Seperti orang normal. Ya. Pada tumor jinak ada suatu faktor pertumbuhan di mana jaringannya membesar, tapi dia hanya sifatnya lokal di organ itu saja. Pada tumor ganas, sel ini namanya immortal, jadi dia tidak bisa mati. Jadi dia membelah diri, tidak terkendali, tidak mati. Kemudian yang terjadi dia semua sel itu kan ingin membelah diri ya, semakin membesar, dan dia mengambil energi dari ibunya ya, pembuluh darah baru. Akhirnya dia punya kemampuan untuk menyebar ke organ lain atau namanya metastasis. Jadi bisa ke paru-paru, ke liver, dan pada akhirnya memang kalau tidak ditangani dengan baik ya, maka bisa menimbulkan kematian. Kalau tumor jinak lokal dia tidak menimbulkan kematian gitu. Tapi kalau tumor ganas tidak diterapi dengan baik, atau ada delay dari diagnosa ke terapi segala macam, maka dia bisa menimbulkan kematian. Jadi penyakit yang sangat serius. Bedanya seperti itu. Jadi secara umum itu tidak semua tumor itu kanker, tidak semua kiste kanker, ada yang kiste jinak, ada yang kiste ganas dan segala macam. Jadi itu secara umum. Gitu ya. Kalau organ kandungan sendiri, sebenarnya semua organ bisa jadi tumor, bisa jadi kanker, tapi organ kandungan tuh dikenal sebagai organ yang tingkat proliferasinya tinggi, jadi pembelahan dirinya tinggi. Memang karena dia fungsinya kan sebenarnya seorang wanita itu kenapa sih kok haid ya? Karena haid itu sebenarnya persiapan hamil.
darah haidnya menebal, persiapan hamil. Jadi dia organ itu bekerja terus ya, bekerja terus fungsi hormonnya segala macam. Makanya secara umum organ kandungan resiko kankernya cukup tinggi. Tapi nanti kita bahas sedikit-sedikit mana sih yang bisa dicegah, mana sih yang bagaimana cara mencegah A, bagaimana mengurangi resiko dan segala macam. Mungkin itu dari Oke, saya. oke dokter. Nah, ini kan tapi sekarang kita lihat juga masih banyak ya dokter kejadian kanker serviks maupun kanker ovarium, dan entah itu yang di awal ataupun bahkan sudah stadium agak lanjut nih dok. Itu kenapa ya dokter? Padahal kan sekarang sudah ada screening dokter. Ya, jadi tadi saya bilang ya, misalnya kanker kandungan ada tiga yang besar ya, kanker serviks, kanker endometrium atau rahim, dan kanker ovarium. Sebenarnya yang nomor satu bisa dicegah atau deteksi dini itu kanker serviks. Jadi kanker serviks kita sudah tahu bahwa pencegahannya dengan cara pap smear atau IVA ya, atau HPV testing ya. Jadi ada pencegahan sama melakukan vaksinasi HPV. Jadi dengan tindakan screening plus vaksinasi HPV itu akan sangat signifikan mengurangi resiko kanker serviks. Kanker serviks di negara maju sudah mulai berkurang, di negara berkembang seperti Indonesia masih cukup tinggi. Kenapa? Karena angka screeningnya masih cukup rendah. Jadi orang tuh masih mungkin antara misinformasi atau takut ya, takut ketahuan ada penyakit, akhirnya mereka reluctant untuk screening. Yang perempuan ketawa ya. Jadi yang reluctant untuk screening, jadi ada rasa ketakutan bahwa kayak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi orang datang sudah ada keluhannya bisa pendarahan ya, pendarahan pasca senggama, mensnya banyak dan nyeri ya. Pada saat kondisi sudah ada keluhan tersebut di atas, biasanya kalau memang itu disebabkan karena kanker, tidak selalu kanker, tapi kalau disebabkan karena kanker, biasanya stadiumnya sudah cukup lanjut. Nah, sekarang juga kita era di mana alhamdulillah kita sudah punya asuransi nasional ya, BPJS segala macam. Jadi orang ini lebih punya akses kesehatan. Sayangnya mereka datang pada saat sudah sakit. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong di BPJS juga menanggung screening dengan cara IVA di puskesmas. Jadi tinggal datang ke puskesmas, IVA itu bisa juga. Gitu. Jadi intinya angka screeningnya masih rendah, cukup rendah, dan sarana medis lebih accessible untuk semua masyarakat, sehingga akhirnya yang ketahuan sakit lebih banyak. Kadang-kadang zaman dulu mungkin nggak punya asuransi, tidak bisa berobat ya. Sekarang sudah bisa berobat, akhirnya ketahuan tuh, oh ternyata cancer rate-nya cukup tinggi. Mungkin itu. Oke, baik dokter. Nah ini kalau untuk ini dok, selain kanker serviks, jadi misal ovarium, endometrium, itu apakah ada langkah untuk screeningnya sendiri ya dokter? Ya, kalau kanker serviks tadi ya, mungkin keluhannya lebih ke arah postcoital bleeding, pendarahan setelah senggama, mensnya banyak, nyeri panggul ya. Walaupun tidak semua keluhan itu pasti kanker, tapi itu salah satu sign symptom bahwa dari kanker itu. Kalau kanker endometrium atau kanker rahim itu biasanya menyerang pada usia wanita yang menjelang menopause atau pasca menopause, jadi umur 40 tahun ke atas, terutama pada yang faktor risiko ya, sindroma metabolik, contohnya obesitas, diabetes, hipertensi, segala macam, dan dia mengalami keluhan pendarahan yang haidnya lebih banyak, lebih lama, atau pendarahan pasca menopause. Jadi keluhannya hanya itu saja, kadang-kadang nggak ada sakit ya. Kalau kanker ovarium itu lebih cepat lagi, jadi intinya perutnya membesar ya, dan itu membesarnya dengan dalam waktu yang singkat. Akhirnya ketahuan ada tumor ya, bisa kista, bisa tumor solid yang mengarah ke jinak atau kanker kayak gitu. Nah untuk kanker rahim sama ovarium sebenarnya tidak ada screening yang efektif. Artinya mungkin ya kita sarankan kalau untuk meningkatkan awareness kita bisa melakukan check up rutin ya, minimal USG. USG itu bisa USG abdomen atau USG transvaginal ya 1 tahun, 2 tahun sekali gitu ya. Atau minimal kalau misalnya ada simptom, ada keluhan. Sekarang saya rasa cukup banyak orang yang ada keluhan langsung USG gitu ya. Langsung datang ke kita, ke tenaga medis. Jadi itu juga saya rasa pemeriksaan yang ringan, simple, terjangkau, dan bisa cukup efektif untuk mendeteksi kalau ada kelainan ginekologi. Demikian. Oke, baik. Jadi bisa ini ya dok ya, sekalian misal kita pap test, pap smear ya, kita juga sekalian USG gitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah ini gini dokter, kan kalau misal sekarang ini kan yang paling banyak digaungkan pemerintah saat ini kan ada pap smear ya dokter. Nah, apakah perlu nggak sih dok misal ada program khusus untuk menggaungkan lagi terkait pencegahan kanker organ reproduksi yang lain, wanita yang lain. Jadi misal tadi itu ovarium ataupun endometrium dan lain sebagainya. Karena kan itu sepertinya masih kurang banyak digaungkan ya dokter. Iya. Sebenarnya kalau pemerintah sekarang sudah melakukan banyak
istilahnya perbaikan kemajuan ya. Contoh vaksinasi HPV sekarang sudah diwajibkan untuk anak yang kelas 5 sama 6 SD. Jadi mungkin lagi deployment ya. Mungkin tidak semua rumah sakit sudah menjalankan, tapi tidak semua sekolah sudah menjalankan, tapi minimal dari kota besar sampai kota yang nanti harapannya seluruh Indonesia, vaksin ini sedang digalakkan untuk sekolah ya. Tapi memang sayangnya masih ada beberapa yang masih ragu dengan vaksin ini ya, keamanan segala macam. Tapi saya rasa itu sudah diberikan secara gratis ya. Jadi bagi mungkin penonton yang anaknya ada program vaksin, dijalankan saja. Itu vaksin itu sangat berguna dan sangat efektif. Dan enak, gratis ya di cover pemerintah. Nomor 2, kalau untuk screening sebenarnya kita dari profesi ya bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan segala macam. Kita punya rutin annual program untuk broadcast ya ke masyarakat edukasi. Ini salah satu tindakan edukasi ke masyarakat juga. Saya harap berguna banyak bahwa kita intinya broadcast apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mencegah itu, ya, mencegah kanker dan untuk deteksi dini. Jadi kata kuncinya 2, ada beberapa yang bisa dicegah supaya kita tidak perlu kena kanker itu. Nomor 2, deteksi dini. Jadi misalnya ada keluhan sedikit aja kita sudah bisa mendeteksi, sehingga saya rasa kalau ada suatu kelainan mau itu jinak atau ganas, kalau kita deteksinya cepat, penata laksanaan cepat, saya rasa outcome-nya akan lebih bagus. Sebagai contoh Mbak Sasnas ini, ketahuan cepat, deteksi cepat, terapi cepat, hasilnya juga alhamdulillah bagus. Ini contoh nyata bahwa tidak semua kanker itu equal sama death ya. Jadi kanker yang sembuh itu juga banyak. Ya, kanker yang sembuh itu banyak. Cuma kadang-kadang yang digaungkan itu, dok nanti kok saya di kemo menyebar tambah meninggal, saya diradiasi sampai meninggal. Ya, saya dioperasi menyebar penyakitnya. Ini yang stigma-stigma di masyarakat yang masih harus kita tangkal atau edukasi dengan baik. Oke, baik. Berarti ini ya dokter ya, ada equal atau kalau misal ketahuan di awal dengan ketahuan pada stadium lanjut, itu akan pengaruh juga ke prognosis ke depannya ya dokter? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi, terutama untuk tumor ganas ya. Kalau ada beberapa orang dengan miom yang besar, dok ini ibu sudah berapa lama bu? Sudah 3 tahun besar gini. Saya guyoni kok nggak sampai 4 tahun baru kesini. Kalau tumornya jinak ya, tapi kalau tumornya ganas, biasanya hitungannya bulan. Ada pendarahan, kadang-kadang keluhan utama ya, perutnya besar dengan cepat. Ada pendarahan yang signifikan, nyerinya lumayan hebat, dan kadang-kadang kualitas hidupnya menurun. Jadi orangnya berat badannya turun, nafsu makannya menurun. Itu suatu tanda-tanda di mana resiko kankernya lebih tinggi. Oke, baik dokter. Nah, kalau untuk ini dok, kan tadi pencegahan dalam bentuk screening. Nah, kalau untuk pola hidup nih dok, ada nggak sih dok mungkin kalau untuk mencegah kita bisa harus mulai menata lagi nih kebiasaan-kebiasaan kita, mulai dari pola hidup istirahat atau lain sebagainya gitu dok? Ya, setuju. Jadi itu juga penting ya. Jadi kalau pencegahan itu sebenarnya ada beberapa. Kanker itu dari sel normal menjadi kanker ada beberapa faktor, multifaktorial. Jadi bukan hanya satu faktor. Sebagai contoh, untuk kanker serviks, HPV itu penting ya. Jadi harus ada HPV. Artinya, semua orang yang seksually aktif itu punya risiko kena HPV dan punya risiko kena kanker serviks. Itu yang harus dipahami. Tapi bukan hanya faktor HPV. Sebagian besar orang kena HPV, tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang kena kanker. Itu karena apa? Karena ada multifaktor lain. Faktor nomor 1, saya setuju. Stres ya, stresor ya. Hidup ini butuh stres. Kita akan berhenti stres pada saat kita sudah nggak hidup. Jadi selama hidup pasti ada stres. Tapi kita harus bisa memanage stres ya. Bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan kita, menikmati kesibukan kita. Kalau kita sudah nggak sibuk, berarti kita sudah nggak hidup ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa menikmati kayak gitu ya proses. Kemudian istirahat. Istirahat itu juga penting ya. Tidur gitu ya. Tidur itu memang ada rekomendasi untuk dewasa ya, seperti kita ini 6-8 jam tiap harinya. Kadang-kadang susah, saya sendiri juga saya hitung waktu tidur ya, kalau bisa 6 jam, kadang-kadang kurang. Tapi artinya dengan kita meningkatkan istirahat ini sangat penting untuk repair sel. Jadi setiap hari sel kita under stress kerja, dengan kita istirahat tidur itu kesempatan untuk servis berkala. Jadi kita melakukan servis berkala pada semua sel di tubuh kita sehingga reparasinya lebih bagus. Sel kanker terjadi karena proses reparasi ini nggak bagus, rusak, ini jalan terus. Jadi istilahnya loss ya, tidak terdeteksi dan tidak terkoreksi, akhirnya jalan terus. Membelah diri. Kemudian faktor imun ya, imun itu juga tadi hubungannya sama stres ya. Kalau misalnya kita stresnya rendah, istirahatnya cukup, olahraga itu juga penting ya. Olahraga itu
ada rekomendasi, misalnya paling gampang olahraga itu jalan ya. Sebenarnya ada rekomendasi kalau bisa kita tiap hari itu jalan 8.000 9.000 langkah ya. Mungkin kalau misalnya kita di luar negeri gampang ya, jalannya banyak. Di sini kita agak susah, tapi usahakan ada rekomendasi jalan. Kemudian exercise moderate itu seminggu 2 sampai 3 kali ya. Mau nge-gym, mau lari, mau sepeda, mau berenang, apapun ya. Jadi tidak harus latihan yang sangat berat, tapi moderate exercise ya. Kemudian ya faktor berikutnya juga konsumsi makanan ya, apa yang kita makan. Sebenarnya secara umum dok ada makanan yang bagus nggak ya? Ya kita mengenal 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi yang ada juga makanan yang mungkin ada bagusnya dihindari itu ultra processed food ya. Jadi ada banyak studi yang mengatakan bahwa ultra processed food ya makanan kemasan, instan dan segala macam itu ternyata sekarang kan konsumsinya meningkat ya karena di seluruh dunia bukannya di Indonesia. Dan ternyata dari WHO itu sudah terbukti bahwa itu ternyata meningkatkan cancer risk. Jadi bukan berarti bahwa makanan instan itu nggak boleh sama sekali, boleh tapi limited use. Jadi artinya terbatas. Kalau kepepet aja, oh ini anunya apa? Sudah tutup semua dapurnya ya terpaksa kita bikin yang instan-instan. Tapi secara umum saya juga berusaha mengurangi karena itu sudah terbukti meningkatkan cancer risk secara umum. Alkohol juga meningkatkan risiko beberapa kanker. Ultraviolet ya, ultraviolet kita memang panas, ya mungkin itu pentingnya sunscreen segala macam gitu. Tapi saya rasa kalau orang Asia untuk ultraviolet melaninnya kan banyak ya, jadi risiko kanker kulitnya lebih sedikit. Jadi mungkin itu secara medis ya yang bisa saya ceritakan. Oke dokter, nah ini dok terakhir pertanyaan dari saya ya dokter, kalau misalnya sudah terdiagnosis CA, entah itu cervix, ovarium dan lain sebagainya, itu kemungkinan seorang wanita itu bisa berdaya kembali, artinya terima kembali, itu masih ada kemungkinan nggak sih dok? Atau ya walaupun kita lihat sekarang Ibu Syahna sudah menjadi contoh nyata, nah itu apakah gimana ya dok ya, kemungkinannya itu artinya misalnya nih ketahuan bukan di stadium awal tapi sudah agak tengah-tengah atau bahkan akhir ya, stadium agak lanjut, nah itu kemungkinan untuk berdaya kembali itu bagaimana ya dokter? Ya, jadi kanker itu tergantung dari stadiumnya ya. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Semakin rendah stadiumnya, kesembuhannya lebih bagus. Ya ini secara umum ya, secara umum. Kemudian kita juga mempertimbangkan terapi kanker. Terapi kanker itu ada 3 ya, yang sudah established ya. Apa namanya, operasi ya. Operasi itu eksisi tumor. Secara umum kalau misalnya ada seorang wanita yang sayangnya terdiagnosa kanker dan disuruh operasi, sebaiknya dilakukan. Karena kalau operasi berarti tumornya excisable, berarti kemungkinan besar stadium awal. Itu pun juga kadang-kadang orang ada yang reluctant nunda-nunda sampai stadiumnya sudah lebih lanjut gitu. Seperti itu. Pada stadium yang lebih lanjut, kadang-kadang kita bisa memberikan kombinasi kemoterapi ya. Kemoterapi itu dikasih obat lewat infus tujuan untuk membunuh sel kankernya. Ya itu yang kadang-kadang punya efek samping, rambutnya rontok, mual ya. Kadang-kadang pasien takutnya karena itu. Walaupun itu sementara, nanti setelah selesai terapi akan tumbuh lagi. Kemudian radioterapi itu penyinaran di mana sinar itu digunakan untuk membunuh sel kankernya. Itu terapi lokal di situ. Jadi ada 3 terapi ini. Ya, imunoterapi segala macam itu itu adalah bagian dari kemoterapi. Nah, semakin awal stadiumnya, semakin cepat terapinya, ya kita lihat sendiri buktinya di depan kita ya, bahwa seorang wanita yang terkena kanker bisa aktif kembali, tidak kelihatan sakit segala macam. Dan yang seperti Bu Syahnas ini banyak sebenarnya. Jadi bukan berarti bahwa kanker itu vonis mati, bukan. Vonis bahwa saya sudah istilahnya cacat, ya, disable, saya sudah nggak dysfunction, nggak bisa, nggak banyak. Jadi pokoknya kata kuncinya adalah early diagnostic, early treatment. Kalau bisa malah early prevention, seperti itu. Dan juga ada pesan khusus juga. Ada kankernya penyakit genetik ya. Jadi kalau ditanya dok kenapa kok saya kena kanker A, gitu. Ibu ini punya bakat yang dari Tuhan ya, suatu gen di mana kalau dikasih dengan paparan ini lebih gampang kena kanker daripada wanita lain. Ini memang dari Tuhan, nggak bisa nolak. Mbak Syahna ada penyakitnya, saya pun juga ada penyakitnya. Semoga nggak parah. Tapi artinya memang kita punya bakat. Nah, bakat itu ada beberapa juga yang diturunkan, faktor diturunkan dari orang tua ke anak segala macam. Jadi secara umum juga pada pasien dengan cancer relatif ya, sebenarnya kita kadang-kadang bisa melakukan tindakan namanya gene mapping. Jadi di mapping mungkin kalau ada seorang wanita yang ibunya kena kanker A, kita bisa melakukan sesuatu untuk mengecek anak kanker
pada anaknya dan juga bagaimana untuk mengurangi resiko kanker pada anaknya itu. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati pada kanker, resikonya in general meningkat walaupun beda-beda ya. Kanker A, kanker B beda. Tapi ini secara umum. Ya, terima kasih. Masih mati. Dokter, Ya. mohon maaf, sepertinya agak putus-putus ya, Dokter Pungki. Saya sih Ya. dengarnya jelas, mungkin di Jelas ya? sinyalnya Mbaknya. Oh Jelas iya, kok, iya. Dok. Jelas Terima kasih. ya, Dok ya. Oke. Jelas. Oke, baik. Terima kasih Dokter Pungki. Nah, sekarang ini kan sudah banyak juga nih masuk ke saya pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita keep dulu ya teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan kita akan bacakan di akhir ya. Nah, untuk Ibu Syahnas, selamat siang Ibu. Di sini saya dari awal tuh sudah pengen tahu nih, kira-kira Ibu Syahnas ini sebenarnya survivor saya apa sih? Terus gimana sih ceritanya? Kayaknya udah banyak sekali di sini yang udah pengen tahu nih. Mungkin dari Ibu Syahnas bisa menceritakan ke kami, artinya dulu di awal bagaimana sih ceritanya Ibu Syahnas mulai dari periksa awal, terus ketahuan, lalu didiagnosis dan treatment seperti itu, mungkin kita bisa diceritain gitu Ibu Syahnas. Baik, sebetulnya ini cerita lama ya, dan media juga sudah banyak yang meliput dan sudah berbagi pengalaman tentang apa yang terjadi mulai tahun 98. Seperti yang tadi Dokter Pungki sampaikan, saya adalah golongan yang mendapat warisan penyakit gitu. Ibu saya meninggal karena kanker ovarium, nenek saya, ibunya ibu meninggal karena hal yang sama. Ibu saya punya 3 adik yang meninggalnya juga karena kanker. Jadi tadi mapping gen gitu yang disampaikan Dokter Pungki terjadi tuh di saya. Bahwa dari 3 bersaudara, kami sibling 3 bersaudara, saya bungsu, kakak-kakak saya nggak kena, dan saya yang kena kanker ovarium. Tadi berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional. Ibu saya tuh meninggal waktu saya masih kecil loh. Jadi ya pengalaman yang tidak enak sekali kalau ibu meninggal karena kanker dan seorang anak kehilangan kasih sayang ibu. Nah, ini yang perlu mungkin kita berbagi siang ini untuk semua perempuan Indonesia. Janganlah takut buat periksa sakit atau tidak sakit, periksa karena seperti yang tadi disampaikan Dokter Pungki, kenapa sih orang takut periksa? Karena takut ketahuan. Lebih baik nggak tahu, langsung meninggal. Begitu bahasanya. Jadi saya bilang, loh kalau meninggal itu pasti ya, saya bilang. Tapi jangan sampai dalam proses penyembuhan, kita menjadi beban untuk pasangan dan anak-anak. Karena kalau misalnya seorang ibu terkena kanker, yang sakit tuh bukan si pejuang kanker itu sendiri. Satu rumah tuh sakit. Betul ya Dokter Pungki ya? Dan itu menjadi sebuah proses yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya, kalau udah kena gimana? Saya itu waktu tahun 98 belum menikah. Dan saya teridentifikasi kena kanker ovarium. Awalnya itu adalah tidak menstruasi. Beruntungnya di tempat dan jenis kanker, saya memberikan indikasi tidak mens. Sementara kan usianya masih muda ya, sehingga harusnya dan tidak melakukan hubungan seks, jadi bukan kehamilan, ada sesuatu yang nggak benar. Waktu itu saya bawain sebuah acara televisi, sekarang TV-nya aja udah nggak ada, namanya TPI, judul acaranya Sehati, Sekitar Kesehatan Wanita. Dan saya mesti mewawancara dokter Objin, obstetrik dan ginekologi. Hari itu yang saya wawancara adalah Dokter Nurwansyah. Iseng-iseng aja lagi iklan karena itu acara lain. Dok, kalau udah nggak mens, saya mesti ngapain ya? Terus ditanya, seks nggak? Nggak dok. Kan kamu nggak mungkin ya kayak bisa hamil nggak pakai suami. Nah, jadi ini ada yang nggak benar dan langsung ditanya, pohon keluarganya bagaimana? Ada yang meninggal kanker? Ibu saya dok meninggal kanker. Tahu kanker itu adalah penyakit medis bukan mistis, maka selanjutnya saya datang ke Dokter Nurwansyah dan kata operasi memang menakutkan, apalagi belum menikah.
Dokter Nurwansyah mengatakan perempuan dengan satu ovarium bisa hamil asal bertelur. Itu penting tuh diketahui gitu ya. Karena orang tidak mau diangkat ovariumnya karena takut mandul kan, atau mungkin ada yang tidak mau diangkat payudara karena identitas. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat dokter kewalahan karena balik lagi sudah stadium lanjut biasanya untuk menghindari kata operasi. Jadi untuk semua perempuan hebat yang menyaksikan, kita mesti sepakat dulu nih satu kata. Kalau dokter mengatakan bahwa kita mesti dioperasi, artinya kita punya kesempatan hidup. Karena kalau memang sudah penyebaran kemana-mana, tidak mungkin dokter tuh nyuruh operasi. Pasti langsung paliatif. Bagaimana kualitas hidupnya dienakin, dinyamanin. Nah, kata operasi memang menakutkan buat saya saat itu. Tapi saya mikir, waktu itu saya tanya sama dokter Nurwansyah, dokter waktu itu di harapan kita kami operasinya ya, di Jakarta, karena saya orang Jakarta. Kalau saya ada di Surabaya, saya pasti datangnya ke rumah sakit onkologi Surabaya nih. Nah, saya mati nggak dok? Terus tahu nggak jawaban dokternya apa? Pasti mati. Pasti mati. Tapi kalau bisa jangan sekarang dan jangan di meja operasi saya, begitu. Nah, jadi dokternya carilah dokter yang memang bisa menjadi sahabat. Begitu ya, Dok ya. Karena ketika ultimatum kata operasi itu menjadi suatu yang menakutkan, pejuang kanker tuh mesti ngobrol. Makanya mesti masuk komunitas dan mesti punya dokter yang sabar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal. Nah, hal semacam itu yang membuat menjadi pemberani, menjadi tidak takut. Dan kalau misalnya tadi disampaikan tentang pola hidup, saya bikin catatan nih di sini ya, pola hidup. Pola hidup itu kan bukan hanya nutrisi yang masuk mulut ya. Kalau nutrisi yang masuk mulut itu adalah buat kekuatan badan kita. Tetapi yang paling penting adalah nutrisi buat mata dan telinga. Karena itu akan membuat kesehatan jiwa kita baik. Kenapa saya ngomong begini ya Mbak? Karena biasanya ketika orang sudah divonis mesti jadi pejuang kanker, banyak nih omongan-omongan yang nggak, oh kayaknya dokter dadakan tuh banyak banget di mana-mana begitu ya. Yang ngasih ramuan-ramuan juga banyak. Yang ada akhirnya saya kelolotan bisa keracunan nih, saya bilang begitu. Jadi lebih baik mesti kita juga tahu bagaimana menjaga kesehatan jiwa kita. Satu hal terakhir mungkin sebelum tanya jawab, nanti ya pertanyaan-pertanyaan udah banyak nih saya lihat. Apakah pejuang kanker tetap bisa berdaya? Saya ingat ibu saya loh dok. Ibu saya itu waktu itu sama dokter Alwin Simanjuntak di rumah sakit di kota Jakarta juga. Ketahuan stadium 4. Dan apa yang terjadi? Walaupun sisa hidupnya cuma 5 bulan, ibu saya tuh masih melakukan sesuatu yang berguna sesuai kebisaannya. Kemudian saya tuh terinspirasi banget bahwa sebagai pejuang kanker tuh nggak perlu menghitung hari, nggak perlu. Itu karena hak prerogatif sang pencipta ya Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap hari kita tuh masih berguna buat orang lain. Sehingga pada saat waktunya tiba, dan meninggal karena kanker menurut saya tuh bukan kekalahan. Karena itu memang jalan mesti pulang. Akan tetapi ketika kita nabung kebaikan-kebaikan dan udah ikhtiar dengan dokter, dan kalau akhirnya juga mesti kalah, paling tidak mudah-mudahan semua orang banyak mendoakan dan penghuni langit tersenyum menyambut kita pulang. Nah itu yang paling penting sekali. Silakan buat sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Ibu Syahnas, luar biasa ya. Semoga bisa menginspirasi para wanita dan suara aku nggak ya Ibu. Kedengeran ya dok? Kedengeran, Bu. kedengeran. Terdengar Bu? Terdengar jelas. Terdengar Bu? Suara jelas. Iya. Tes.
Iya, semoga nanti ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia dan wanita-wanita di luar sana yang apalagi yang join sama kita pada siang hari ini. Satu pertanyaan ini Bu Syahnas, masih melanjut di Ibu Syahnas ya, screening kesehatan atau screening wanita yang sekarang ini masih rutin dilakukan Ibu Syahnas apa ya Ibu? Kalau boleh tahu mungkin bisa untuk menjadi inspirasi nih. Seorang Saya survivor tahun ternyata masih perlu 98, jadi udah lama kan kalau dari tahun 98 sekarang 2024, jadi udah lama tuh waktunya. Tapi sampai saat ini saya setahun sekali tetap periksa CA125. Cancer marker saya itu adalah CA125, yaitu periksa darah ke lab ya. Kemudian seperti yang tadi dokter sampaikan, tetap periksa USG karena saya sudah tidak perawan, maka periksanya transvaginal, udah nggak di atas perut lagi kan, sehingga gambarnya lebih nyata. Kemudian supaya saya nggak lupa, yang saya lakukan adalah setiap ulang tahun saya, jadi 1 tahun sekali tuh saya lakukannya setiap ulang tahun, karena saya ingin memberikan hadiah buat diri saya sendiri. Kan badan saya dalam 1 tahun udah saya pakai kerja gila-gilaan nih. Maka saya mesti kasih hadiah, yaitu kesehatan. Nah, jadi itu yang dilakukan. Setahun sekali tetap periksa, dan sekarang alhamdulillah ovarium kan tinggal 1 kan, yang 1 udah diambil, diangkat yang kena kanker. Itu dok, udah makin mengecil, jadi udah nggak berfungsi. Dan saya menopause di usia dini, saya menopause dini, saya usia 40 tahun sudah tidak mens. Jadi usia saya udah 52, 12 tahun saya tidak mens, semuanya masih baik. Mungkin sekarang belakangan ini karena hormon berubah dan saya tidak dapat hormon replacement, nggak boleh. Karena kalau dikasih hormon pengganti, singanya bangun lagi nih. Jadi keluhannya adalah sakit kepala, biasanya sakit kepala sama bone density atau kepadatan tulangnya sudah mulai tidak baik karena estrogennya udah makin berkurang. Begitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Syahnas atas informasinya. Saya mulai bacakan pertanyaan aja ya dokter ya. Jadi yang pertama, ini ada pertanyaan yang DM ke Instagram. Yang pertama itu adalah, dokter tadi kan mau menyebut terkait USG dok. Nah ini sebaiknya dimulai di usia berapa ya dokter untuk USG? Apakah saya harus menunggu ada keluhan atau bisa langsung aja untuk melakukan USG? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk seorang kita ngomong untuk ada general population sama mungkin tadi populasi yang punya risiko kanker ya. Kalau populasi yang punya risiko kanker seperti keturunan segala macam mungkin bisa didiskusikan dengan dokter yang merawat ya tentang risiko kankernya. Ada gen yang bisa diperiksa. Terus kemudian ada beberapa pemeriksaan yang harus dikerjakan awal. Contohnya ada gen yang meningkatkan risiko kanker ovarium dan payudara. Jadi ada yang harus mamografi dini, USG dini, segala macam. Jadi biasanya setahun sekali seperti itu ya. Itu pada kelompok yang risiko tinggi. Tapi pada kelompok populasi umum, sebenarnya secara umum kalau ada keluhan saja. Biasanya seorang wanita kan kalau dia ada keluhan nyeri haid yang hebat atau gangguan haid seperti tadi Mbak Syahnas itu boleh kita periksa. Tapi kalau misalnya mau ya sebenarnya kita bisa USG kapanpun. Biasanya ada beberapa titik yang bisa direkomendasikan. Ada sekarang sudah mulai marak pemeriksaan premarital. Jadi orang mau menikah periksa dulu dan segala macam. Jadi saya rasa itu baseline ya supaya kita tahu dan kita juga bisa menilai ini kesuburannya bagaimana. Enaknya orang ini segera dihamilkan begitu menikah atau malah mungkin bisa menunda hamil dulu karena usia masih muda dan segala macam. Itu bisa menjadi starting point. Setelah itu nanti kan biasanya pasien akan hamil nanti kita USG juga dan segala macam. Setelah selesai melahirkan ya, kalau mau follow up 1 tahun sekali, 2 tahun sekali boleh ya. Atau kalau misalnya memang ada keluhan. Jadi sebenarnya nggak ada rekomendasi khusus. Mungkin yang direkomendasikan wajib itu untuk pencegahan kanker serviks adalah pap smear ya, atau IVA atau HPV testing ya. 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Jadi misalnya seorang wanita menikah umur 25, berarti dia umur 28 tahun, mau dia ada keluhan atau nggak ada keluhan, harus screening kanker serviks. Jadi 3 tahun. Kalau misalnya dia hubungan seksual umur 20 ya, otomatis 23 mulai pap smear gitu ya, atau IVA gitu. Kita sekarang ada tambahan HPV testing, tapi ingat HPV testing hanya dilakukan di atas 30 tahun. Jadi kalau di bawah 30 tahun jangan di HPV testing. Jadi
Jadi yang gold standar dunia itu adalah pap smear ya, 3 tahun sekali, 2 atau 3 tahun sekali, 3 tahun setelah hubungan seksual pertama, di atas 30 tahun bisa dikombinasikan pap smear plus HPV testing. Kalau untuk USG ya silahkan ya 1 tahun, 2 tahun sekali, tergantung keluhan dan tergantung konseling. Tapi sekarang cukup banyak awareness-nya meningkat orang yang rutin pap smear, rutin USG. Saya rasa itu nggak wajib, tapi dengan itu kita akan mendapatkan banyak hal ya, untuk meningkatkan kesehatan. Oke, terima kasih Dokter Pungki. Tadi ada tambahan Selanjutnya dokter. tambahan lagi tadi mungkin tadi Mbak Syahnas bilang juga kalau misalnya untuk wanita yang seksually aktif memang untuk screening disarankan USG transvaginal. Sakit apa enggak? Kayaknya enggak ya, saya nggak pernah di USG. Cuman apa namanya pasti nggak nyaman karena lewat bawah. Tapi dengan USG transvaginal itu karena probe-nya lebih dekat dengan organ ginekologi, itu akan memberikan informasi yang lebih detail untuk mengetahui kesehatan dari organ reproduksi. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi kalau yang sudah menikah bisa ini ya dokter ya, tergantung kebutuhan bisa di USG transvaginal ya dokter. Iya. Lalu ini dokter, selanjutnya untuk penggunaan KB, apa ada hubungannya dengan kejadian CA reproduksi wanita ya dok? Lalu untuk tamoxifen itu bagaimana ya dok? Apakah ini bisa memicu kanker ovarium? Iya, ini juga topik yang sangat sangat menarik. Jadi gini, kita ada KB, kontrasepsi. Kontrasepsi itu ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Secara umum semua KB itu aman sesuai dengan syarat kontraindikasi dan indikasi ya. Jadi ada 3 hal. Jadi mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter ya. Anda harus dokter spesialis, dokter umum juga bisa, atau bahkan bidan. Mana sih KB yang cocok buat saya? Gitu. Misalnya seorang wanita 25 tahun punya anak 1 sama seorang wanita 34 tahun punya anak 1, KB-nya beda. Jadi nanti mungkin ada topik tersendiri. Secara umum, ada juga KB yang hormonal. KB hormonal akan mempengaruhi siklus haid. Sebagai contoh, pil KB, kalau orang minum pil KB, mensnya sedikit. Ya, ada juga IUD yang ada hormonnya, nggak mens sama sekali. Suntik juga nggak mens. Gitu ya. Bahaya apa enggak? Enggak. Malah enak, irit pembalut. Saya mesti ngomong irit pembalut. Jadi dengan kondisi seperti itu nyaman. Cuman kita harus memahami. Jadi supaya kita nggak merasa, supaya kita tahu itu adalah efek normal, bukan komplikasi dari KB-nya. Nah, yang unik adalah KB ada beberapa tumor yang disebabkan karena hormonal. Contohnya miom, endometriosis. Itu adalah tumor-tumor jinak yang hormonal related ya. Kalau kanker ada beberapa yang hormonal related, ada yang tidak. Tapi secara umum, apakah itu pil KB, suntik, atau IUD yang ada hormonnya, atau implan ya, dia itu menurunkan resiko miom, kista, kanker rahim, dan kanker ovarium. Dia menurunkan resiko. Jadi malah dia menurunkan resiko. Jadi kalau penggunaan jangka panjang malah menurunkan resiko. Semakin lama penggunaannya, semakin menurunkan resiko. Tapi jangan lupa, seorang wanita itu memenuhi syarat nggak untuk KB hormon? Sebagai contoh, ada seorang wanita umur 40 tahun, mohon maaf ya, obesitas, ya, hipertensi, diabetes, dia tidak boleh dapat hormon. Jadi sebagai contoh, ada beberapa syarat dan prasyarat untuk bisa menggunakan terapi hormon. Tapi kalau misalnya beliau eligible ya, bisa diberikan hormon, maka penggunaan KB jangka lama menurunkan resiko. Yang pertanyaan berikutnya adalah pada breast cancer. Apakah dia meningkatkan risiko breast? Enggak, untuk KB sendiri, penggunaan KB sendiri ini masih kontroversi, tapi secara umum dia tidak meningkatkan risiko kanker payudara. Tapi pada orang yang sudah kena kanker payudara, itu kebanyakan tidak boleh dapat terapi hormon. Jadi salah satu istilahnya kondisi ideal di mana kita mau menggunakan KB hormonal adalah kita mengetahui payudaranya dulu. Jadi sebagai contoh seorang wanita 40 tahun dia mau pakai KB hormon, bagusnya dia mammo dulu, memastikan payudaranya normal apa enggak. Kalau betul-betul normal, maka KB hormon ini aman buat payudaranya. Tapi kalau ternyata sudah ada kankernya masih walaupun kecil, itu bisa memicu makin besar, gitu ya. Jadi bukan menyebabkan kanker, tapi kalau sudah kena kanker nggak boleh. Itu kan 2 hal yang berbeda. Nah, terus kemudian kita beralih ke tamoxifen. Tamoxifen itu adalah terapi maintenance ya, terapi hormonal yang sangat bagus pasca operasi, pasca kemo untuk meningkatkan kesembuhan dari kanker payudara. Itu sangat bagus. Jadi kanker payudara itu secara umum itu kesembuhannya cukup bagus. Jadi ada banyak di onkologi juga ya. Nah, masalahnya memang kanker tamoxifen ini sangat bagus, tapi ada risiko kecil pada sebagian kecil pasien ya, yang mendapatkan tamoxifen itu untuk meningkatkan risiko
penebalan endometrium. Jadi ada biasanya keluhannya pendarahan ya, hiperplasi, dan ada juga beberapa meningkatkan risiko kanker rahim. Tapi itu pasti nanti dokter onkologi payudaranya akan menjelaskan risiko itu. Tetapi kita untuk semua terapi dan semua modalitas terapi selalu ada risk sama benefit. Jadi tamoxifen ini walaupun ada risknya, tapi benefitnya jauh melebihi risikonya, gitu ya. Itu kata kuncinya. Jadi dari 100 orang yang dapat tamoxifen, mungkin hanya 1 atau 2 yang develop kelainan endometrium. Tapi yang 98 tidak bagus. Tapi dari 100 itu hampir semua kanker payudaranya statusnya bagus. Jadi remisi komplit gitu ya. Jadi saya rasa kalau ada seorang wanita yang mendapatkan terdiagnosa kanker payudara dan disarankan tamoxifen, jangan terlalu takut, tapi mungkin menjalani evaluasi ya berkala tiap tahun, melihat kondisi organ kandung. Suara saya masuk ya? Masuk, dokter. aman dok. Baik. Ya, ya. Dokter, selanjutnya nih dok, nah ini ada banyak sekali DM ternyata ya. Untuk PCOS nih dok, saya dengan PCOS dokter, apakah itu bisa meningkatkan resiko saya terkena kanker ovarium dok? Ya, itu kalau PCOS itu suatu kondisi di mana sel telurnya itu fungsi indung telur atau ovarium itu adalah untuk memproduksi sel telur, dan setiap bulannya akan ada sel telur yang membesar, pecah, dia akan mengalami masa subur. Nah, dalam proses itu akan terjadi produksi hormon, estrogen dan progesteron yang dibutuhkan seorang wanita. Nah, kalau misalnya orang terdiagnosa PCO, itu biasanya ada 2 tanda klinisnya. Nomor 1, dia sering terlambat haid ya, karena kondisi di mana sel telurnya itu susah matang dengan sendirinya. Akan ada banyak bulan di mana dia tidak subur, tidak mengalami masa subur. Jadi dia mensnya akan sering mundur, sering terlambat, dan kemudian ada juga potensi gangguan fertilitas, gangguan kesuburan. Jadi kalau pada seorang wanita yang mensnya kacau, terus kemudian mungkin belum dikaruniai momongan, mungkin ada bagusnya memeriksakan diri. Dan biasanya juga ada hubungannya dengan sindroma metabolik ya, kurang olahraga, overweight, obesity, dan diabetes dan segala macam. Nah, kalau dan kanker PCO ini memang dia malah risikonya lebih ke arah kanker endometrium, kanker rahim. Jadi karena dalam kondisi PCO ini ada namanya anapause estrogen, jadi produksi estrogennya berlebih, tapi tanpa disertai dengan progesteron karena sel telurnya nggak pecah. Ya mungkin agak kompleks, tapi intinya dalam kondisi seperti itu ada risiko terjadi penebalan kelenjar darah haid. Sehingga kalau ada orang PCO ya, mungkin sedang dalam terapi atau tidak menjalani terapi, kemudian beliau mengalami abnormal bleeding, mensnya lama, mensnya banyak, itu segera diperiksakan ya. Kadang-kadang kalau memang ada penebalan, bisa dikasih terapi hormon atau harus dikuret untuk melihat apakah ada kelainan di rahimnya. Jadi mungkin lebih ke arah risiko kanker endometrium. Kalau kanker ovarium risikonya tidak meningkat signifikan. Oke, baik dokter. Satu lagi ya dok, ini ada pertanyaan. Saya dengan granulosa sel tumor dan sudah di kemo serta operasi. Nah, untuk granulosa sel tumor ini apakah perlu cek CA125 dan minum vitamin D, dokter? Ya, kalau CA ovarium itu ada banyak tipenya. Granulosa sel tumor adalah salah satu tipe kanker ovarium yang jarang. Masuk jarang, tapi bagusnya sebenarnya kesembuhannya relatif bagus ya. Tergantung stadiumnya. Jadi operasi dan kemoterapi. Kan tergantung ya, kalau misalnya dia sudah dioperasi, kalau misalnya pada orang yang, kalau nanti contoh ya, Mbak Syahnas ini kan pas didiagnosa masih muda, masih belum punya anak. Jadi otomatis dalam stadium awal kita bisa melakukan konservatif surgical. Jadi hanya diangkat satu ovarium saja. Tapi pada orang yang misalnya Mbak Syahnas ini operasi dalam kondisi umurnya sudah 49, 50, pasti diangkat semua. Rahim sama indung telurnya. Walaupun stadium berapapun. Karena precaution, jadi supaya kita tahu benar stadiumnya sampai berapa. Jadi kalau sudah diangkat semua ya mungkin risiko kambuhnya lebih kecil lagi ya. Jadi seperti itu. Nah jadi kalau dalam kondisi granulosa sel tumor, saya rasa secara umum kesembuhan lebih bagus, ya tetap di follow up. Kalau untuk tumor markernya bukan CA125 yang spesifik ya. Jadi mungkin ada namanya inhibin segala macam. Tapi sebenarnya tumor marker itu bisa untuk membantu, boleh ya. Tapi ada jurnal yang mengatakan bahwa setelah 5 tahun follow up CA125 itu tidak harus diperiksa.
Karena CL125 itu tidak hanya dihasilkan dari sel kanker. Jadi misalnya ada infeksi, hamil, miom itu juga bisa meningkat ya. Jadi ada banyak hal. Tapi untuk granulosal sel tumor tidak terlalu spesifik. Jadi mungkin kita tidak menyarankan untuk CL125. Jadi lebih bagus kita melakukan USG dan segala macam. Untuk vitamin D ini sejak COVID ini kita akhirnya jadi banyak studi yang melibatkan vitamin D. Ternyata diketahui ada beberapa hal. Nomor satu, orang tuh banyak yang vitamin D-nya kurang. Jadi saya yang suka gosong-gosong gini ya ternyata vitamin D juga nggak tinggi-tinggi amat gitu, ternyata ya. Jadi kayak gitu. Nah, apa namanya dalam kondisi seperti ini dan vitamin D ternyata juga terbukti untuk banyak tipe penyakit dan banyak tipe kanker juga. Jadi vitamin D secara umum ya ini sekarang dianggap sebagai vitamin yang umum ya. Jadi bukan cancer related ya, bukan pregnancy related. Jadi secara umum boleh kita menggunakan suplementasi vitamin D dosisnya antara 1000 sampai 2000 per harinya. Tapi ada bagusnya kita mengecek dulu kadar vitamin D dalam darah untuk mengetahui kita hipo atau hiper. Yang jelas jangan sampai hiper. Kalau hiper itu nggak bagus buat ginjalnya. Oke, baik. Begitu. Dokter, nah ini selanjutnya dok, ini karena waktunya sudah mendekati jam 1 ya, RSS Family dan semuanya, mungkin kita mulai cut sedikit pertanyaannya, nanti yang masih mau tanya silakan bisa DM kami, nanti bisa kami sampaikan ke dokter mungkin secara langsung, seperti itu ya. Ini pertanyaannya dok, yang pertama adalah, ini mioma uteri dok, nah jadi ini sepertinya ibunya dengan miom uteri dok, itu apa bisa nggak sih dok tanpa operasi, misal seperti pakai cara terapi FUA, nah itu memungkinkan tidak dokter? Jadi gini, miom itu adalah tumor jinak pada rahim. Miom itu very common. 1 dari 4 wanita itu ada miom ya. Jadi miom itu sering. Cuman tidak semua miom harus dilakukan terapi. Ya, terapi. Jadi apa yang harus dilakukan terapi kalau misalnya satu miomnya besar sekali. Jadi analoginya seperti orang hamil lebih dari 3 bulan, 4 bulan atau lebih gitu. Terus kemudian atau miomnya kecil tapi ada keluhan yang persisten. Contohnya mensnya banyak, mensnya lama ya, atau ada nyeri haid dan segala macam, itu kadang-kadang kita perlu melakukan treatment. Treatment tuh bisa surgical, bisa non-surgical. Jadi itu disesuaikan dengan lokasi miom, ukuran miom, keluhan yang dialami. Jadi kalau miomnya kecil 1 cm, 2 cm, 3 cm, kadang-kadang kita nggak melakukan apa-apa, kita memberikan hormonal treatment aja. Contohnya sebagai ada wanita, kebetulan nih kita melakukan tindakan operasi, ada indikasi operasi, kemudian selama operasi ternyata ada miomnya, tapi miomnya kecil-kecil, 1 cm, 2 cm gitu. Nah, yang kita lakukan apa? Berarti pasien ini adalah kandidat untuk KB hormonal. Karena dengan KB hormonal dia akan menekan risiko supaya miomnya nggak tambah besar. Jadi seperti itu, sebagai contoh itu. Jadi mungkin harus didiskusikan, tidak semua harus dioperasi, ada beberapa alternatif terapi, mungkin bisa didiskusikan dengan dokter yang merawat ya, karena banyak faktor yang bisa berpengaruh. Oke, baik, luar biasa. Jadi begitu ya Ibu, untuk memastikan bisa konsultasi ke dokter, jadi tidak perlu pusing untuk mencari kesimpulan sendiri, begitu ya dokter ya? Oke, baik. Mungkin untuk terakhir dokter dan Ibu Syahnas, nah ini kan karena mumpung di sini banyak wanita Indonesia ya yang hadir, nah mungkin bisa diberikan statement nih dari Ibu Syahnas dulu, mungkin bagaimana sih biar lebih banyak orang-orang di luar sana yang jangan takut, atau kalau takut nggak apa-apa, takut tapi tetap periksa, tetap screening. Nah ini mumpung ada contoh nyata di hadapannya RSS Family dan masyarakat semuanya bahwa terkena kanker pun bukan akhir dari segalanya. Jadi seorang wanita tetap bisa berdaya, tetap bisa bermanfaat seperti itu. Jadi mungkin dari Ibu Syahnas bisa memberikan statementnya Ibu. Maaf, sepertinya putus-putus ya Ibu Syahnas Iya, ya? sepertinya putus ya. Untuk semua perempuan hebat yang sedang menyaksikan IG Live kali ini, ayo cepat untuk periksa ke Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Atau mungkin karena kita IG Live, Anda tidak tinggal di Surabaya, datanglah periksa ke rumah sakit yang memang dokternya mumpuni dan peralatannya. Apakah sudah terdengar? Dengan baik. Terdengar Ibu, terdengar. Apakah sudah terdengar dengan baik? Terdengar nih, tapi masih gambarnya Ibu baik. ada. Ya, gambar. Kalau begitu saya lanjutkan.
Dengan kita periksa dengan ke rumah sakit onkologi, biasanya akan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik kalau memang Anda adalah pejuang kanker. Kanker mungkin penyakit yang menakutkan ya, tapi jangan sampai membunuh semangat dan cinta kita untuk kita berani hidup. Sakit, tidak sakit, periksa. Apalagi jika ada risiko sakit atau tidak sakit, kita mesti periksa. Apalagi jika sudah ada risiko di dalam keluarga yang memang diturunkan. Untuk Anda yang sudah menikah dan menjadi seorang ibu, percayalah bahwa seorang ibu kunci kebahagiaan di dalam rumah. Salah satu kebahagiaan adalah jika ibunya sehat. Dan kalau misalnya ibunya pun menjadi pejuang kanker, ibunya mesti menjadi contoh bagi anak-anak. Bagaimana ia memperjuangkan kehidupannya demi pasangan, demi anak, dan juga demi dirinya sendiri. Begitu kata penutup dari saya. Silakan. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Syahna. Semoga ini bisa ya jadi penyemangat ya untuk masyarakat Indonesia dan ibu-ibu, wanita-wanita di luar sana. Nah, untuk dari Dokter Pungki, dokter, nah ini mungkin bisa diberikan statement terakhir, dokter, closing statement untuk mungkin di sini banyak pasien-pasien dokter juga, RSUS Family dan masyarakat di luar sana untuk lebih aware, dokter. Takut boleh, tapi harus periksa, dan apa mungkin yang harus bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan wanita Indonesia, dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi pesan sangat baik ya. Jadi saya rasa kok tuh penyakit itu bukan untuk ditakuti ya. Penyakit itu untuk diketahui ya. Jadi kita kalau mengetahui itu kita bisa melakukan sesuatu ya. Jadi kebanyakan penyakit itu berawal dari lifestyle juga yang kurang bagus ya. Walaupun ada beberapa yang faktor genetik ya. Tapi mari kita sama-sama berusaha untuk mencegah kanker dengan cara melakukan pola hidup yang baik ya, dan melakukan vaksinasi HPV, melakukan screening kanker serviks, USG, dan bagi pasien yang sayangnya sudah terdiagnosa dengan suatu penyakit ya, mau itu tumor jinak atau tumor ganas, jangan putus asa, tetap semangat. Memang kesembuhan di tangan pencipta kita, tapi dengan terapi yang awal, dini ya, dan terapi yang maksimal, saya rasa kok kesembuhan kanker ini semakin baik. Jadi kita sudah punya data bahwa cancer cure, walaupun cancer rate-nya meningkat, tapi cancer cure rate kita juga makin meningkat. Cuman tadi benar kata Mbak Syahnas bahwa begitu ada yang sakit, nanti sebelah kita langsung jadi dokter dadakan ya. Jadi kadang-kadang kita harus wise melihat mana yang betul, mana yang tidak. Jadi tetap keputusan di tangan keluarga, tapi pastikan bahwa bagi pasien yang sudah terdiagnosa penyakit, kita harus segera mendapatkan terapi yang awal dan terapi yang maksimal. Sehingga insya Allah kesembuhan bisa tercapai dengan baik. Ya, demikian. Oke. Terima kasih banyak Dokter Pungki. Nah, untuk RSUS Family dan masyarakat semua yang join IG Live kita di siang hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, dan harapannya apa yang didapatkan pada siang hari ini dari Dokter Pungki maupun dari Ibu Syahnas, jangan berhenti pada kita ya. Itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menyalurkan kepada keluarga lah ya, paling dekat, teman ataupun lingkungan sekitarnya, agar semakin banyak wanita Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya lebih aware, lebih sayang pada dirinya untuk menjaga kesehatannya, utamanya pada organ reproduksinya, seperti itu. Dan saya sampaikan kembali kepada RSUS Family dan semua yang ikut IG Live kita, jangan lupa untuk screenshot kegiatan kita di siang hari ini, dan buat status dengan mengetek Rumah Sakit Onkologi Surabaya, karena untuk 3 pengirim pertama tentunya kita sudah sediakan voucher e-money. Terima kasih. Begitu Dokter Pungki dan Ibu Syahnas, terima kasih banyak di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi pada IG Live lain ya Ibu dan Dokter. Ya, amin. Baik, terima kasih. Demikian dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di IG Live Rumah Sakit Onkologi selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima Terima kasih Mbak Terima Syahnas. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.
Dadah. Makasih dok, makasih Mbak, dadah. Terima kasih Ibu, sampai ketemu lagi.